Baik, kita akan mulai baca kitab Shahihul Adabil Islamiyah. Riwayat-riwayat sahih terhadap adab-adab Islami. Walaupun antum enggak pelajari juz satunya karena antum sudah kelas 2, langsung pelajari juz 2, kitab keduanya. Yang pertama, Al-Adabu Ma'al Walidain. Adab terhadap orang tua. Duduk sini. Siapa Hasbi namanya? Hasbi sini Hasbi. Mana peci antum? Ini adab pertama yang kita pelajari, adab terhadap kedua orang tua. Poin pertama, asyukru lil walidaini, bersyukur terhadap kedua orang tua. Bersyukur terhadap Allah, terhadap kedua orang tua. Tentu diantara syarat bersyukur kepada Allah, antum juga bersyukur terhadap makhluk. Tentu sebagaimana Rasulullah SAW katakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Nah, di antara antum bersyukur kepada Allah terhadap karunia orang tua, antum bersyukur terhadap orang tua. Dan syukur biasanya terbagi jadi 3. Memuji atau bersyukur kepada Allah dari sisi lisan, yakni mengucapkan kata-kata syukur, alhamdulillah dan seterusnya. Kemudian dari sisi hati, kalau dari sisi hati berarti mengakui nikmat tersebut datang hanya dari Allah. Yang ketiga dari sisi anggota badan. Apa dari sisi anggota badan? Beramal soleh. Enggak dikatakan bersyukur orang yang enggak beramal soleh. Kalau mau lebih spesifiknya lagi, beramal soleh terhadap apa yang antum syukuri tersebut. Misal, antum mendapatkan nikmat harta. Ini kan contoh yang paling general, contoh yang paling umum buat kita. Dapat duit, bersyukur gak antum? Syukur pasti. Nah, di antara bentuk syukur itu duit dipakai buat ketaatan. Ya. Nah, berarti di sini di antara bentuk syukur terhadap Allah atas kehadiran orang tua antum adalah dengan cara berbakti kepada mereka. Qala ta'ala, beliau membawakan ayat wa wassaynal insana biwalidayhi, dan Allah mewasiati manusia terhadap kedua orang tuanya. Ya, ini wasiat untuk melakukan kebaikan. Wa hamalathu ummuh, ibunya mengandungnya. Ini diantara sebab-sebab yang menuntut syukur dari seorang anak kepada orang tua adalah karena ibunya mengandungnya. Wahnan ala wahnin, dalam keadaan susah di atas kesusahan. Ya, ada 3 kesusahan seorang ibu terlebih khusus, ya, yang antum gak akan bisa bayar kesusahan tersebut. Yang pertama hamil. Yang kedua langsung menyusui, nggak lahir dulu, lahirkan. Yang ketiga menyusui. 3 sebab ini aja, atau salah satu dari 3 ini aja, antum sudah nggak bisa balas setimpal. Antum nggak bisa melakukan hamil untuk membalas budinya, kebaikan dia. Begitupun melahirkan, begitupun menyusui. Nah, maka kita udah punya utang 3 dari baru lahir tuh udah punya utang sama ibu kita 3 biji. Wa fisaluhu fi amaini, dan menyusui selama 2 tahun. Kemudian kata Allah, anishkurli wa waliwalidaika, hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Ini kalau nggak salah ditafsirkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, ayat ini, anishkurli waliwalidaik, bersyukurlah engkau kepadaku dan kedua orang tuaku. Dia mengatakan bersyukur kepada Allah dengan sholat 5 waktu. Bersyukur kepada orang tua dengan mendoakan orang tua antum di sholat antum. Bersyukur kepada Allah dengan sholat. Bersyukur kepada orang tua dengan mendoakan orang tua di saat sholat. Ya. Terlebih khusus tentu antum diantara yang bisa dikatakan seseorang anak bersyukur kepada orang tua tentu berbuat baik
tidak menyakiti. Nah, ditambah sama Imam Hasan Al-Basri mendoakannya. Di mana? Beliau katakan di setiap sebelum salam. Setiap sebelum salam sempilkan doa untuk orang tua antum. Nah, jadi antum mengamalkan anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuaku, kata Allah. Dan kedua orang tuamu, kata Allah. Ilayyal masir, hanyalah kepadaku kalian akan dikembalikan untuk dituntut pertanggungjawabannya terhadap rasa syukur tersebut. Apa doa yang bisa antum panjatkan sebelum salam? Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di antara doanya juga sebelum salam apa? Yang antum biasa panjatkan? Hah? Nah, kemudian ada satu doa yang Rasulullah SAW wasiatkan Mu'adz bin Jabal untuk nggak boleh ditinggalkan. Tapi bukan berarti kalau ditinggalkan jadi nggak sah sholatnya ya. Tapi penting banget ini doa. Sebelum salam juga. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini ada di doa di kitab antum zikir habis sholat ya. Nah, itu sebenarnya ditaruh di sebelum salam. Wallahu a'lam. Nah, sama ya, pokoknya harus ada doa untuk orang tua antum setiap sholat untuk mengamalkan anishkurli, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, wali walidaika, dan kedua orang tuamu. Lanjut, beliau bawakan sebuah hadis riwayat Bukhari fil Adabil Mufrad. Beliau bawakan sebuah hadis dalam kitab Al Adabul Mufrad bisanadin sahihin, dengan sanad yang sahih, an Sa'id bin Abi Burdah an Abi Musa al-Asy'ari, dari Abu Musa al-Asy'ari qalat, beliau berkata, qala sami'tu abi yuhadditsu, aku mendengar ayahku berkata, annahu syahida bin Umar, bahwasanya dia melihat Ibnu Umar, wa rajulun yamaniyun, dengan seorang lelaki Yaman, yatufu fil bait, tawaf di Ka'bah, hamala ummahu, dia bawa ibunya, wara'a dhahrihi, di belakang punggungnya, yaqulu innilaha ba'iruha al-mudhallal, wahai Ibnu Umar, aku ini adalah tunggangannya yang dihinakan. Maksudnya, aku siap jadi tunggangan ibuku ketika tawaf. In ud'irat rikabuha lam ud'ar, in ud'irat mana? In ud'irat, Fan, ana lupa bawa kitab, jadi persiapan ana di kitab sebenarnya. Nah, intinya seandainya kendaraannya wallahu alam, di sini maknanya apa? Lupa ananya. In ud'irat ay in fazi'at. Fazi'at di sini maksud. Ya, intinya dia siap untuk menjadi tunggangan bagi ibunya ketika tawaf tersebut. Ma hamilat wa arda'atni aksaru Allahu rabbi dzul jalal. Ala kulli hal, kemudian dia berkata, setelah mengatakan bahwasanya aku ini tunggangannya, aku siap diapakan sajalah ibaratnya. Dia berkata kepada Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, aturoni jazaituha, apakah kau berpendapat bahwasanya aku sudah berbakti kepadanya? Kemudian kata Ibnu Umar, la wala bizafratin wahidatin, bahkan apa yang kau lakukan itu tidak membalas satu hentakan nafas ketika melahirkan. Antum tahu ketika melahirkan, mengeluarkan antum dari lubang pipis kecil ya ikhwah, bayi gede ya, harus ada yang disobek. Biasanya dari lubang pipisnya disobek ke bawah ke lubang buang air besarnya. Antum bayang tuh, untuk ngeluarin antum digunting ke bawah begitu. Itu kalau yang normal ya. Dan sekali hentakan itu udah nggak tahu kayak gimana rasanya. Dan itu nggak akan terbayar, walaupun ini orang gendong emaknya ketika tawaf. Ya, amalan yang mulia kan? Tawaf berapa kali muter? 7 kali. Belum dari, pasti dia kan bawa orang tuanya ketika dari tempatnya menuju haji dan seterusnya.
pas tawaf. Itu pun belum bayar satu hendakan dong. Intinya nggak akan bisa kebayar mau gimana juga. Fa'atal maqam, kemudian Ibnu Umar pun summa tawafa Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar tawaf, kemudian dia pergi ke makam Ibrahim tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Fasalla rakaatain. Ala kulli hal ini setelahnya ini enggak ada kaitannya dengan judul bab. Intinya ada seorang laki-laki yang rela untuk ditunggangi ibunya untuk tawaf dan berharap bisa membalas jasa ibunya. Namun kata Ibnu Umar bahkan tidak bisa membalas satu hendakan nafas ketika melahirkan. Ya, ada riwayat lain Umar bin Khattab didatangi seorang laki-laki. Allahu alam bagaimana riwayatnya, cuma sering dibawakan oleh guru-guru kita. Umar bin Khattab didatangkan kepada seorang laki-laki, lalu laki-laki tersebut mengatakan bahwasanya dia orang tuanya itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Tiap hari orang tuanya buang air besar dalam keadaan ditadangin pakai tangan sama anaknya. Karena emang udah nggak bisa gerak, susah digendong, ya udah mending dia berak di tempat, kemudian ditadangin tangan, nanti anaknya tinggal cuci dan cebok. Ya, karena repot untuk ngegendongnya mungkin. Luar biasa amalan ini kan. Umar nanya kepada orang ini nanya kepada Umar, apakah aku telah membalas baktiku kepada orang tuaku? Apa jawabannya? Tentu enggak. Apa alasannya? Kata Umar bin Khattab, dulu orang tuamu tuh nyebokin kau, ya kayak keadaannya kayak gini lah, kayak sekarang kau lagi nyebokin orang tua. Dia berharap kau jadi orang. Maksudnya dia berharap kau jadi alim, kau jadi orang yang sukses. Bener gak? Anak-anak kecil ketika dicebokin orang tuanya, pasti orang tuanya berharap anaknya ini bakal jadi orang, disayang dan sebagainya. Adapun hari ini kau melakukan itu terhadap orang tuamu, nadangin tai, ya, mungkin engkau berharap dia cepat mati. Paham gak? Bener gak? Ya karena mungkin ada sifat ada kejengkelan yang itu nggak bakal ada pada orang tua ketika dia lakuin itu ke antum. Bahkan termasuk nasihat yang dinasihati para masyayikh, kalaulah antum dapati orang tua antum nanti dalam keadaan yang antum bisa lakukan khidmat kepada dia seperti ketika dia khidmat kepada antum waktu bayi, ya misalnya itu tadi mendapati orang tua yang sudah lumpuh dan sebagainya. Terus antum ngurus dia kayak anak bayi lagi, ganti popok, nya dicebokin. Ini kan sebagaimana dulu antum bayi. Kalau lah dapat keadaan ini, maka perlakukan dia sebagaimana ketika dia lagi perlakuin antum saat bayi. Misalnya ketika cebok, orang tua ketika nyebokin anak bayi, pasti sambil bercanda gak? Wah nih anak nih, pantesan bau asem, sambil dicubit-cubit gitu kan. Mungkin nanti kita kalau misalnya keadaannya terbalik, orang tua antum yang kayak gitu dan kita ngelakuin itu, mungkin kebanyakan kita mukanya cemberut, nahan bau. Bener gak? Kalau sampai tampak wajah cemberut antum kepada orang tua antum, itu sudah dianggap durhaka dalam Islam. Itu kata para masyayikh. Berarti sebisa mungkin antum perlakukan dia kayak bayi lagi, sambil dibercandain. Jangan sampai terlihat muka antum tuh lagi nahan bau. Paham? Seperti ini Islam ngajarin antum berbakti kepada orang tua. Ya, dan pastinya antum lihat, antum nih dimasukkan ke sini udah tidak dapat ijazah umum, susah dari kita untuk jadi polisi, mungkin jadi dokter, udah susah antum. Kecuali yang memang Allah takdirkan. Antum sekolah paket, bener kan? Kemungkinan antum hanya dapat ijazah pondok. Tujuan orang tua antum apa sih? Pasti pengen antum berbakti, pengen dapat pahala jariah. Dia udah nggak harapin antum jadi dokter kemudian nanti mengangkat derajat dia. Sebagaimana orang-orang awam mikir itu, anak tuh dijadiin dokter, dijadiin polisi, dijadiin insinyur, bener gak? Supaya nanti kaya, bener kan? Supaya nanti bikin orang tuanya bangga, beliin rumah, beliin mobil, jadi omongan buat tetangga, jadi teladan buat tetangga. Sedangkan orang tua antum nggak lakuin itu. Orang tua antum ngorbanin. Antum bayangin, antum tuh sudah dibesarkan, kemudian dikorbankan, ditaruh ke pondok. Apa yang mau dapat di pondok? Dunia udah kemungkinan kecil antum akan dapat dunia sebagaimana para ahli dunia.
Tentu Allah akan kasih dunia tetap. Cuman kan apa yang orang tua antum harapin dari antum? Kalau bukan ini nih. Supaya antum bisa bakti. Yang ilmu bakti itu nggak ada di sekolah kedokteran. Yang ilmu bakti nggak ada di sekolah teknik. Bener nggak? Orang tua yang naruh anaknya di sekolah umum, walau sekaya apapun, nggak ada jaminan dia bakal dapat anaknya berbakti. Siapa tahu nanti setelah nikah dapat cewek cantik, ceweknya buruk akhlaknya, suruh tinggalin orang tua, ditinggalin. Selesai. Maka orang tua antum ini orang tua yang punya visi ke depan. Dia nggak mikir itu, dia nggak mikir dunia. Paham nggak? Dia mikir akhirat antum dan akhirat dia. Dia pengen antum nggak kecewakan dia dari sisi akhirat. Walaupun dunia mungkin kecewa. Dia. Maka jangan sia-siakan. Ya, jangan sia-siakan. Jangan sampai antum udah nggak dapet dunia, akhlaknya buruk juga. Aduh. Ya. Kemudian poin kedua. Tadi apa poin pertama? Bersyukur kepada Allah terhadap orang tua. Yang kedua, atau bisa juga tadi bisa antum terjemahkan bersyukur kepada orang tua juga enggak apa-apa. Yang kedua, lainul qauli lahuma, berkata yang lembut terhadap keduanya. Wa ta'addub inda mukhatabihima, dan beradab ketika bicara kepada keduanya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka, Allah telah tetapkan, Allah telah wajibkan, alla ta'budu illa iyyah, untuk kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah sebaik-baiknya. Kalau ada kalimat mansub begini, ihsanan, mansub fathatain, biasanya ada fiil yang disembunyikan. Wabil walidaini ahsin ihsanan, kalimat lengkapnya. Terhadap kedua orang tua berbuat baiklah sebaik-baiknya. Jadi bukan suruh berbuat baik, tapi sebaik-baiknya. Total-totalan. Dan lihat, perintah berbuat baik kepada orang tua dengan sebaik-baiknya disandarkan dengan anta'budullah alla ta'budu illa iyyah. Disandarkan dengan tauhid. Hak paling besar Allah terhadap makhluknya tauhid. Kemudian hak paling besar makhluk terhadap makhluk lainnya adalah seorang orang tua berhak untuk mendapatkan bakti anaknya. Dikaitkan sama hak terbesar Allah, tauhid. Paham? Berarti sebesar-besar amalan soleh kepada Allah, tauhid. Sebesar-besar amalan soleh kepada makhluk, berbakti. Imma yablughanna indakal kibar, yakni tatkala atau jika engkau mendapati, jika orang tua engkau sampai usia tua di sisimu, ahaduhuma aw kilahuma, salah seorang dari mereka atau kedua-duanya, fala taqul lahuma uffin, maka jangan berkata uff. Uff ini ungkapan merasa jengkel paling kecil bagi orang Arab. Nah, ini kalau antum melakukan uff, atau dalam bahasa Indonesia mungkin gitu. Ya, enggak suka terus kita mengatakan. Nah, maka kalau antum lakukan terhadap orang tua dalam rangka jengkel, termasuk kedurhakaan. Nah, jadi uff ini ungkapan paling kecil dari rasa jengkel. Kalaulah dalam kalam Arab ada yang lebih kecil lagi, maka Allah akan gunakan itu. Cuman enggak ada. Ya, uff ini ungkapannya mereka. Nah, mungkin kalau di kita tadi atau enggak muka cemberut. Nah, itu hati-hati tuh. Ya, ketika orang tua nyuruh, ketika orang tua ngelarang sesuatu, itu harus diikutin selagi enggak bermaksiat kepada Allah. Ya, misalnya orang tua antum nyuruh antum hal-hal yang mungkin aneh. Misalnya pengen makan nasi tapi wadahnya pakai mangkok. Ya, enggak biasa nih. Namanya orang tua kan ada aja kadang. Ini kan enggak haram juga kalau antum ikutin. Haram enggak antum ikutin? Enggak kan? Ya udah, turutin aja. Bawa pakai mangkok nasi. Pengen makan mie kuah pakai piring misalnya. Enggak usah dibilang nanti tumpah mak misalnya. Enggak usah udah. Kalau misalnya perintahnya mubah. Ini kan mubah kan? Enggak haram kan makan mie kuah pakai piring? Udah ikutin aja. Ya, enggak usah dikritik, enggak usah dikasih nanti begini mana, udah ikutin aja udah. Nanti kalau udah antum taatin, baru mungkin dikasih tahu. Hati-hati mah tumpah lo, kan enakan pakai mangkok dan sebagainya. Yang penting nurut dulu. Kecuali dia nyuruh hal-hal yang memang tidak diperbolehkan. Maksiat terhadap kepada Allah.
Misal orang tua nyuruh anaknya untuk tidak sholat di masjid, atau orang tua nyuruh anaknya melakukan hal-hal yang Allah murkai. Nah, pada saat ini nggak boleh taat, tapi tetap harus dengan cara yang baik. Bukan langsung ditunjuk-tunjuk. Ittaqillah misalnya kan, bertakwalah bu misalnya, nggak usah. Tetap dengan cara yang baik, ya. Dan juga perintah orang tua yang melanggar syariat itu tidak membuat antum langsung nggak berbakti. Ya, hanya cukup nggak taati dia di poin itu. Misal kalau anak perempuan disuruh nggak boleh pakai jilbab, atau antum disuruh salaman sama mahram, sama yang bukan mahram, sepupu-sepupu antum dalam rangka lebaran kan gitu kan. Sedangkan sepupu diantara yang tidak boleh kita menyentuh kulitnya, antum suruh salaman. Nah, maka antum hanya cukup sekedar tidak taat di poin itu aja. Bukan berarti langsung melepas ketaatan kepada orang tua, tetap harus taat. Cuma di poin itu aja, jangan ditaatin. Ini mirip sama muamalah sama pemimpin. Muamalah sama pemimpin menyuruh pemimpin membolehkan riba misalnya. Antum taatin nggak? Tentu nggak. Jangan dalam rangka pemimpin kan bolehin, berarti kita lakuin nggak apa-apa. Jangan seperti itu. Tapi kita juga tidak taatin pemimpin hanya dari poin itu aja. Sisanya kalau dia nyuruh yang baik-baik, misalnya lampu merah jangan jalan, taatin nggak? Taatin, ada masalah di situ. Ya. Jadi bukan ketika pemimpin nggak baik langsung ganti presiden misalnya. Sebagaimana antum juga nggak mungkin kan ketika orang tua antum melakukan hal yang nggak baik ganti bapak misalnya. 2019 ganti bapak kan nggak mungkin. Ya, hanya di poin itu aja. Di poin yang kedua ini beliau bawain hadis Rawal Bukhari fil Adabil Mufrad. Beriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad bisanadin sahih dengan sanad yang bagus. An Salah bin Mayyas, dari Salah bin Mayyas qala li Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata kepadaku, atafraqun nar, apakah engkau takut kepada neraka? Wa tuhibbu an tadkhulal jannah, dan kau suka untuk dimasukkan ke surga? Kata perawi, qultu wallah, demi Allah. Ya, iya demi Allah. Qala ahayyun waliduka, apakah masih hidup orang tuamu? Kata perawi, qultu indi ummi, di sisiku ada ibuku. Ya, ini ibunya yang masih hidup. Qala fa wallahi, kata Ibnu Umar, demi Allah, lau alanta lahal kalam, kalau kau berlemah lembut terhadap ucapan. Jadi melemah lembutkan ucapan kepada ibumu. Wa at'amtaha ta'am, dan kau memberi dia makan. La tadkhulal jannata majtanab tal kabaira, engkau pasti akan masuk surga selama engkau menghindari dosa-dosa besar. Ya. Diriwayatkan Imam Ibnu Sirin, Imam At-Tabi'in, beliau tuh imam yang apa ya namanya? Kalau orang yang lucu apa sih? Lawak. Masa imam yang lawak sih? Humoris lah ya. Enggak bagus banget terjemahan antum, imam yang lawak. Imam Ibnu Sirin imam yang humoris. Tapi diriwayatkan dia kalau ngomong sama ibunya kayak orang sakit. Padahal sehat. Pelan banget suaranya. Enggak berani sampai ngangkat suara lebih tinggi dari ibunya. Nah, kecuali memang ibu antum ada hajat untuk antum angkat suara. Misal telinganya udah kurang baik. Nah, itu enggak apa-apa. Ya, yang penting jangan seperti dibentak. Bahkan kalau bisa jangan satu nada dengan ibu antum. Ibu antum nadanya segini, antum harus lebih rendah. Begitupun ayah ya. Diriwayatkan juga ya Al-Imam Abu Hanifah. Beliau pernah dapat kasus dari ibunya. Ibunya minta dia ketemu sama seorang ulama. Bukan ulama ya, seorang biasalah. Seorang mungkin hanya sekedar pengajar biasa. Untuk mempertanyakan kasus fikih. Kasus fikih. Yang ditanya ibunya siapa nih? Ibunya Abu Hanifah. Abu Hanifah siapa? Ulama apa? Ulama mazhab. Kalau bicara mazhab kan berarti udah takhasusnya, udah fikih. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Setelahnya mazhab Malik, mazhabnya Syafi'i, mazhabnya Hambali. Kan 4 ini nih yang terkenal dalam Ahlus-Sunnah. Walaupun banyak ya, cuma semuanya lari dari 4 ini. Ibunya pengen ketemu untuk menanyakan masalah fikih sama seorang yang bukan alim-alim banget, cuma dia pengen aja. Itu masalah sangat mudah dijawab sama anaknya tentunya. Abu Hanifah menjawab,
ketika ditanyakan kepada Abu Hanifah pertama, ini masalahnya begini, dijawab sama Abu Hanifah. Maka jawabannya begini. Ibunya nggak puas. Aku nggak puas sampai aku dengar dari si Fulan. Jadi si Fulan ini tadi yang Ana bilang dia nggak alim banget, cuma mungkin dia hanya pengajar dan sebagainya. Dibawa sama Abu Hanifah, dibawa. Dia nggak mengatakan, "Mak, gue ini ahli fikih loh," gitu kan. Dia bawa ibunya ke Fulan tadi. Ana lupa siapa namanya. Pas dibawa, tentu si Fulan tadi kaget lah. Kaget ketemu Imam Abu Hanifah, disambut dan sebagainya. Imam Abu Hanifah bilang, "Ini ibuku mau tanya sesuatu kepadamu." Kaget dia. Dia mau bertanya sedangkan dia adalah ibumu, katanya. Akhirnya Imam Abu Hanifah suruh dia untuk jangan terlalu kencang suaranya. Imam Abu Hanifah mengatakan, "Ibuku akan bertanya ini, maka jawablah dengan jawaban ini." Dikasih tahu clue duluan. Akhirnya ibunya tanya, kemudian dijawab sama orang ini. Terus kata ibunya, ini dia jawabannya. Subhanallah. Ya, padahal tadi sudah dijawab duluan. Nah, ini intinya Imam Abu Hanifah cuma ingin sekedar berbakti kepada orang tuanya. Ya, dan mubah, dan enggak apa-apa untuk antum dalam tanda kutip seperti dipermalukan kan. Ya, cuma untuk menyenangkan orang tua, hal yang mubah lakukan. Kemudian poin ketiga, alla yusafira illa biiznihima. Tidak boleh bersafar kecuali dengan izin kedua orang tua. Termasuk safar di sini jihad bahkan. Jihadnya laki-laki tidak boleh kecuali atas izin orang tua. Kecuali jihad ini ya, jihad difai, jihad yang memang wajib. Misalnya jihad yang antum sudah diserang. Misalnya ada orang kafir menyerang negeri kita. Nah, itu udah harus gerak, mau orang tua izin enggak izin harus pergi bersafar kecuali dengan izin kedua orang tua. Bahkan diantaranya nggak boleh jihad. Mana safar di sini jihad diantaranya. Fa fi sahihain an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu maqala, jaa rajulun ilan nabi, datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW, fastazanahu fil jihad. Dia minta izin untuk jihad. Faqala ahayyun walidak, kata Rasulullah SAW, masih hidup gak kedua orang tuamu? Qala na'am. Kata orang ini, iya masih hidup Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Fafihima fajahid. Terhadap kedua orang tuamu, jihadilah dia. Maksudnya, berbaktilah, itu termasuk jihad kepada kedua orang tua. Termasuk jihad di jalan Allah. Tapi ingat, ini jihad yang memang sudah terpenuhi. Pasukan misalnya, kemudian datang pasukan tambahan. Maka yang kayak gini harus izin orang tua. Adapun kalau ditunjuk, kalau misalnya memang udah wajib, seperti diserang, udah nggak ada urusan itu antum harus taati pemimpin saat itu. Ya, kalau ini memang hukumnya sunnah, jihad yang sunnah, maka ini harus izin orang tua. Dan juga Rasulullah SAW melihat kondisi, ini kemungkinan orang tuanya mungkin sangat butuh kepada dia, dan Rasulullah SAW mungkin Allah kasih wahyu. Dan juga ini diantara keutamaan sifat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sifatnya itu nusah itu dedikasi, ingin kebaikan buat orang lain. Kalau dipikir-pikir, kalau antum jadi panglima, mau nyerang suatu negeri, datang pasukan tambahan, seneng nggak? Seneng kan, lumayan nih sayap kiri nih, ya kan? Lumayan nih bisa suruh maju duluan misalnya. Tapi Rasulullah SAW sifatnya nusah, beliau pengen kasih yang terbaik buat orang lain. Nah, dia nggak oportunis, egois lah, sederhananya. Dia kasih yang terbaik buat si orang ini, disuruh pulang dan berbuat baik kepada orang tuanya. Dia nggak pikirin dianya. Selagi udah terpenuhi udah. Ini diantara keutamaan juga dari sifat Rasulullah SAW. Masih di poin ketiga, beliau membawakan hadis yang lain, rawi Muslim fi sahihi an Abdullah bin Amr bin As, dari Abdullah bin Amr, anaknya Amr bin As. Qala aqbala rajulun ila nabiyillah. Datang seorang laki-laki menghadap kepada Rasulullah SAW. Faqala ubayyuka alal hijrah, aku berbayat kepadamu wahai Rasul untuk berhijrah, wal jihad, dan jihad. Abtagi al ajra minallah, yang aku berharap pahala dari Allah. Qala, kata Rasulullah SAW, fahal min walidaika ahadun hayyun
adakah di antara dua orang tuamu yang satu orang aja masih hidup? Qala na'am. Bal kilahuma, bahkan dua-duanya masih hidup Rasul. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatabtagil ajra minallah. Apakah kamu menginginkan pahala dari Allah? Qala na'am, kata orang ini ya. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, farji ila walidaik. Kembali ke kedua orang tuamu, fa ahsin suhbatahuma. Maka perbaguslah suhbah kepada kedua orang tua. Suhbah ini khidmat. Ya, lagi-lagi Rasulullah SAW suruh orang ini yang berbayat udah siap jihad dan sebagainya disuruh pulang. Tapi ini sama penjelasan yang kayak tadi ya, jihad-jihad yang memang sunnah hukumnya. Makanya kadang-kadang berbuat bakti terkadang lebih afdol daripada jihad. Terkadang. Ya, lihat kondisinya. Kemudian poin keempat. Wah, ini hadis penting nih. Poin keempat, tidak at-ta'arrud. Ta'arrud itu menyelisihi. Lisuhtihima. Tidak menyelisihi orang tua dan membuat murka keduanya. Ya, terlebih ingat perkara-perkara yang memang orang tua menginginkan hal tersebut dan tidak dilanggar syariat. Kalau misalnya orang tua menginginkan antum melanggar syariat, maka diselisihi nggak apa-apa. Ya, termasuk model-modelnya kayak anak kan sebelumnya non muslim, 2015 masuk Islam, pasti orang tua diselisihi dong, pasti anak dianggap anak durhaka dong. Tapi kan dari sisi mereka, dari sisi Allah insya Allah nggak durhaka, karena anak nggak lakukan hal-hal yang mungkin di luar batasnya, dan mereka menginginkan hal yang Allah nggak ridhoi. Ya, makanya alhamdulillah anak masih baik-baik saja. Karena padahal keyakinan mereka anak durhaka itu pasti nggak bakal jadi orang deh setelahnya. Ya, keyakinan mereka gitu. Makanya waktu anak pernah tuh sebelum anak pergi dari rumah tuh, anak kakinya kesleo. Dia bilang itu gara-gara lu tuh durhaka katanya. Tuhan lu pengen lo nggak bisa sujud lagi. Dia ngomong gitu. Anak bilang kalau seandainya mak kaki kiri kaki kanan kesleo, tangan kiri tangan kanan kesleo, gue bakal tetap sujud. Anak bilang gitu ke ibu anak. Akhirnya anak kerasa agama anak diusik nih dengan kalimat itu, ngerasa direndahkan. Gak lama dari itu anak pergi dan alhamdulillah anak ngekos hidup disuruh pulang lagi. Nah, berarti kan nggak berlaku durhaka mereka saat itu. Ya, nggak berlaku tarut yang tidak diperbolehkan saat itu. Saat itu kita boleh untuk menyelisih karena memang perintah atau yang dia inginkan menyelisih syariat. Kita lihat yang didatangkan oleh penulis. Rawat Tirmidzi wa hasanahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Meriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya dari hadis Abi Hurairah anna Nabiyallah, bahwasanya Rasulullah SAW kana yaqul, beliau berkata, salasu da'awatin, 3 doa mustajabatun, doa yang mustajab. Ada 3 doa yang mustajab. Lahunna, bagi doa tersebut, la syakka fihinna, enggak ada keraguan, mustajab 3 doa ini. Mustajab itu berarti direspon doanya sama Allah. Responnya Allah terhadap doa nanti terbagi lagi jadi 3. Ya, dikabulkan, segera atau diakhirkan. Respon kedua Allah terhadap doa, dijauhkan musibah walaupun gak dikabulkan. Yang ketiga, dijadikan pahala. Jadi kalau antum terapkan doa dengan adab-adabnya, dengan syarat-syaratnya, hilang penghalang-penghalang mustajab doa, maka doa antum pasti mustajab. Cuman mustajab ada 3. Responnya Allah terhadap doa ada 3. Bukan berarti ketika hadis-hadis mustajab gini berarti antum minta langsung turun. Ya Allah minta istri turun misalnya gitu kan. Plok. Ya. Bisa kejadian kayak gitu, bisa. Minta nikah tahu-tahu enggak lama nikah bisa. Ini berarti respon pertama. Ya ini benar-benar dikabulkan. Baik cepat atau lambat. Respon kedua enggak dikabulin. Tapi dijauhkan dari musibah yang senilai dengan apa yang antum minta. Misalnya ya Allah, antum minta sama Allah harta sekian-sekian misalnya. Tapi bapuk-bapuk juga dompet antum. Ya. Ya.
Tapi hidup tuh mulus aja, nggak ada musibah sakit, nggak ada musibah kecelakaan misalnya, naudzubillah, nggak ada musibah-musibah yang kira-kira bikin pengeluaran mendadak misalnya. Berarti mustajabnya antum itu poin kedua. Nah yang ini kita nggak tahu nih. Ya makanya jangan bosen-bosen doa deh, nggak ada ruginya. Atau poin ketiga, antum minta duit bapuk. Ya, hidup juga banyak masalahnya. Maka itu bisa jadi mustajab antum yang ketiga. Ya ini nanti akan ada di surga orang-orang yang ketika dia masuk surga dia heran. Ya Allah pahala apa nih? Dia kayaknya amalan biasa aja. Ternyata kata Allah itu doa-doamu yang dulu tidak ku kabulkan dan tidak ku hindarkan musibahnya. Nah itu nggak ada ruginya doa. Asal bener adab-adabnya doanya. Ya penghalang-penghalangnya nggak ada. Penghalang doa misalnya antum doanya doa yang memang dibolehkan. Atau adab-adab doa misalnya antum gak doa terlalu rinci. Ya Allah aku pengen istri yang begini tingginya 160 misalnya gitu. Nah ini kalau rinci gak boleh juga. Juga jangan terlalu global. Ya Allah kau udah tahu apa mau aku kabulkan misalnya. Ya. Harus pertengahan. Intinya antum harus memang disukai untuk berdoa dan itu ibadah, jadi ibadah buat antum. Minimal jadi pahala, minimal. Itu aja udah cukup. Nah, 3 doa tersebut, yang pertama da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Kalau antum keadaannya dizalimi, ya, maka banyak-banyak berdoa. Zalimin orang, doain. Misal orang ngambil duit antum atau ngutang antum gak bayar-bayar, doain. Pilihan antum cuma 2, doa buruk dan itu dikabulkan ya, asal jangan terlalu parah. Atau doain dia dapat hidayah biar nanti bayar gitu kan. Nah, ini benar ijabah, ini cara yang cerdas untuk seseorang. Orang ada yang rese banget sama antum tetangga, doain dapat hidayah biar nanti dia baik sama antum. Daripada doain buruk, antum gak dapat apa-apa, cuma puas doang. Ya kan? Yang kedua, da'watul musafiri, doa orang yang bersafar, termasuk yang ijabah. Terlebih safarnya safar yang ketaatan, maksudnya adalah haji dan umroh. Yang ketiga, da'watul walidi ala waladi, doa orang tua atas anaknya. Ini doa keburukan loh ala di sini nih. Ya, wallahu a'lam. Mungkin umum doa kebaikan dan doa keburukan itu diijabah bagi orang tua kepada anaknya. Makanya diantara yang kita dengar ceritanya tuh Ustadz Firanda tuh dikatakan dia mengatakan sendiri, dia ini kalau dibanding teman-temannya yang lain, teman-temannya di mahasiswa yang lain di Saudi, ya mungkin banyak yang di atas dia secara keilmuan. Cuman ini rahasianya, Ustadz Firanda ketika ibunya masih hidup, ketika dia masih kuliah, apa-apa dia minta doa sama ibunya. Bahkan sampai ujian, udah detik-detik mau dites, sempet nelpon sama orang tua. Ma, doain ma. Nah itu sebisa mungkin tuh antum lakukan. Begitupun kalau dengar orang tua antum ngucapin hal-hal yang buruk, ingatkan. Ya, ingatkan untuk dibatalkan lah ibaratnya. Atau antum bilang na'udzubillah. Karena bahaya doa-doa orang tua tuh. Misalnya doanya numpahin antum ini, numpahin antum kecelakaan, itu bisa kejadian, hati-hati. Ya. Sering-sering kalau misalnya nanti antum jadi orang tua, kalau anak bandel, nah itu keselnya pun kalau bisa doa baik. Dasar lu anak soleh gitu kan. Serius. Di antara yang diceritakan, cuma nggak tahu benar apa enggak. Syekh siapa? Imam Syekh Sudes. Syekh Sudes itu katanya dulu kecilnya bandel. Ini walaupun dia nggak benarkan ya. Dia pas ditanya masalah ini dia cuma bilang ada yang benar ada yang enggak ceritanya gitu loh. Nah, nggak tahu nih yang mana. Cuma dikatakan dia tuh dulu bandel, ibunya kesel sama dia, kemudian mengatakan semoga kau jadi imam Haromain. Oh, dibentak-bentak tapi baik semua. Alhamdulillah hasilnya. Nah, di sisi yang lain ada seorang yang dianggap alim, Zamakhsyari namanya. Ini salah satu pentolannya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu bukan Ahlus Sunnah ya. Dia mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, bukan kalamullah. Dia itu didoain sama orang tuanya buntung. Akhirnya buntung beneran. Nah, hati-hati nih. Nah, berarti di sisi antum hati-hati sama doa burukan orang tua antum. Di sisi yang lain antum manfaatkan doa baiknya. Minta doa baiknya. Kemudian kata penulis, beliau bawain hadis wa fi sahihain
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala kana Juraih. Ada seorang bernama Juraih. Ini salah satu orang soleh terdahulu. Yata'abbadu fi sauma'atin. Dia sering beribadah di tempat ibadahnya. Jadi sauma'ah itu kayak kastil lah. Tahu ya kastil ya? Kayak tempat ibadah tapi buat dia sendiri aja gitu. Ini Bani Israel ini. Kisah dari Bani Israel. Kisah tentang Bani Israel. Faja'at ummuhu, maka datang ibunya. Qala Humaid. Humaid ini salah satu perawi hadis mengatakan wa wasafa lana Abu Rafi sifat Abi Hurairah li sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummuhu hina da'athu kaifa ja'alat kaffaha fawqa hajibiha. Perawi di sini mengatakan ketika datang emaknya ini manggil anaknya sambil begini. Jureh gitulah. Tangannya ditaruh di atas hajib. Hajib apa hajib? Jidat ya? Ya mungkin begini ya. Dia manggil anaknya di kastil tersebut. Mungkin ada hajat. Wahai Jurayj gitu. Summa rafa'at ra'saha ilaiha. Kemudian dia mengangkat kepalanya kepada si Jurayj, tada'uhu. Manggilin si anaknya. Faqalat ya Jurayj, ana ummuk. Wahai Jurayj, ini aku nih makmu nih. Kalim nih bicara sama aku. Fasadafathu yusolli. Maka dia mendapati anaknya lagi sholat. Faqala. Kemudian Jurayj mengatakan Allahumma ummi wa salati. Wahai ya Allah, aku jawab panggilan ibuku apa salatku ya? Maksudnya aku sambut ibuku apa aku terus salat? Fakhtaro salatahu. Si Jurayj malah milih salat terus. Farajahat, emaknya datang lagi. Summa adat, kemudian kembali lagi. Fisaniyati persis. Wahai Jurayj, ini aku makmu nih, ngomong sama aku. Dia bergumam lagi dalam hati. Ya Allah, ibuku atau salatku ya? Fakhtaro salatahu. Dia pilih salatnya lagi. Terus dia salat. Salat kebaikan bukan? Baik kan? Faqalat Allahumma inna hadza Jurayj. Kemudian emaknya pun mengatakan, ya Allah, nih si Jurayj nih wa huwa bani, dia tuh anakku. Wa inni kallamtuhu, aku telah berbicara kepadanya. Fa'aba, lalu dia menolak an yukallimani, untuk berbicara kepadaku. Allahumma ya Allah fala tumitu, ya Allah jangan matikan dia hatta turiyahul mumisat, sampai dia melihat seorang pelacur. Jadi ini doa buruk ini. Ya Allah jangan matiin dia sebelum dia melihat pelacur. Maksudnya ada masalah lah sama pelacur. Qala walau da'at alaihi. Kata Rasulullah SAW, kalaulah dia emaknya berdoa buruk kepada si Jurayj, an yuftana lafutina. Untuk anaknya diberi fitnah, maka benar-benar pasti akan terfitnah. Karena doa ibu kepada anak atau orang tua kepada anak mustajab. Wa kana ra'idu'nin ya'wi ila dairih. Dan tiba-tiba ada seorang penggembala kambing yang di dekat rumahnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, fakharajat imra'atun minal qaryati. Ada seorang perempuan yang dari sebuah desa, fawaqa'a 'alaiha ar-ra'i. Kemudian si gembala kambing tersebut yang dekat rumahnya berzina dengan ini pelacur, dengan perempuan ini. Jadi ini ada hadis panjangnya diceritakan, ini perempuan ditantang sama orang. Kamu kalau ngerasa cantik, ngerasa laku, coba tuh godain si Jurayj. Si Jurayj ini ahli ibadah. Antum lihatlah ahli ibadahnya. Emaknya manggil aja cuy. Saking ahli ibadahnya. Jadi ditantang sama orang nih pelacur, coba tuh godain dia, bisa gak? Karena dia nggak pede, akhirnya dia ke tempatnya si Jurayj, tapi zina sama ini apa? Penggembala kambing tadi, nggak sama Jurayjnya. Fahamalat, akhirnya hamil. Fawaladat, kemudian lahirlah gulaman, seorang anak kecil. Faqila laha ma hadza, maka dikatakan kepada si pelacur ini, ma hadza, apa-apa nih, kok bisa ada anak nih? Qalat, kata si pelacur ini, min sahibi hadzal dair. Ini anaknya si rumah itu. Nunjuknya rumah Jurayj. Terfitnah dia. Qala faja'u bifuusihim famasahihim. Orang-orang pun sambil bawa peralatan lah. Ya, fanadahu fasadafuhu yusalli.
Orang-orang pun akhirnya datang rame-rame ke Jurayh, bawa peralatan, bawa kapak dan sebagainya. Lalu manggil si Jurayh. Kemudian mendapati si Jurayh lagi sholat lagi. Ini abid nih, orang ahli ibadah. Falam yukallimhum. Akhirnya enggak diajak bicara sama si Jurayh. Dia sholat terus. Emaknya aja cuek, kira apalagi orang. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, fa akhudhu yahdimuna dairahu. Orang-orang ngerobohin rumahnya. Falamma ra'a dzalika nazala ilaihim. Akhirnya setelah roboh rumahnya baru keluar. Keluar nemuin orang-orang. Faqalu lahu sal hadi. Orang-orang pun mengatakan kepada Jurayh, nih tanya nih sama nih perempuan nih, kenapa kami lakuin ini? Qala fatabassam. Jurayh cuma senyum. Summa masaha ra'sas sabiyyi. Kemudian dielus tuh kepala anak bayinya. Nah, ini tentu karomah ya. Faqala man abuka? Siapa bapakmu? Anak ini ngomong, abi ro'iddo'ni, bapakku adalah penggembala kambing. Nah, ini tentu karomah nih ya, hal yang luar biasa yang hanya Allah lakukan kepada orang-orang pilihan. Tapi nggak semuanya, nggak bisa dipelajari, hanya untuk menolong. Dan orang-orang terdahulu, bahkan orang sekarang, seandainya ngeliat anak kecil ngomong, ya pasti kan dianggap kebenaran ini. Akhirnya falamma sami'u dzalika, tatkala orang-orang mendengar hal tersebut, mendengar nih anak bayi bisa ngomongnya mengakui bahwasanya bapaknya adalah penggembala kambing. Qalu, kemudian orang-orang pun mengatakan kepada Jurayh, nabni ma hadamna, kami akan bangun apa yang kami hancurkan, maksudnya rumahnya dia tadi, min dairika bizahab wal fiddah, dengan emas dan perak. Jadi dia seperti menyesali lah. Anak-anak orang-orang langsung mengatakan, kami akan bangun apa yang kami hancurkan, yaitu rumahmu tadi dengan emas dan perak. Jurayh mengatakan, qala la walakin uiduhu turaban kama kana summa alahu. Kata Jurayh, jangan, bangun aja pakai kayu sebagaimana tadinya, pakai tanah sebagaimana tadinya. Kemudian akhirnya dibangun lagi rumahnya. Intinya ala kulli hal, orang soleh ini orang paling soleh ya pada zaman itu. Mungkin ketika ngelus anak bayi bisa ngomong, antum bayangin anak bayi bisa ngomong dielus sama dia, biiznillah, tentu dengan izin Allah ya. Ketika menghiraukan panggilan ibunya doa keburukan jadi. Apalagi model-model kayak kita yang solehnya biasa aja. Kalau emaknya doain keburukan, hati-hati tuh. Yang soleh aja bisa begini ya. Dan ini tentunya sholat yang dilakukan Jurayh adalah sholat sunnah. Manggil atau menjawab panggilan ibu atau nurut sama ibu, hukumnya apa? Wajib tentu. Sholat sunnah hukumnya sunnah. Maka nggak boleh antum dahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Terus gimana kalau sholat jamaah? Ibu antum suruh jangan sholat jamaah, beli ke pasar dulu beli ini dan itu. Ya, maka kalau bisa antum cepat lakukan. Misalnya baru azan, itu kan masih ada waktu azan, antara azan dan iqamah, antum bisa belikan. Berarti yang tertinggal sholat rawatib. Bener gak? Sholat rawatib hukumnya sunnah. Yang penting jangan kira-kira diperhitungkan. Kira-kira misalnya yang dibeli itu barang yang lama sehingga meluputkan antum dari sholat jamaah di masjid, sementara kita yakin hukumnya wajib, maka ini jangan dituruti ma antum. Ya, tapi gimana caranya ma antum ridho? Ya, bilang sama ibu, misalnya, "Ma, aku sholat dulu. Nanti habis sholat langsung aku belanjain apa yang mau, plus misalnya bawa martabak kayak apa kayak." Nah, insya Allah ridho. Ya, jangan udah nggak nurut di sisi dia, terus antum juga nggak biasa aja pelayanannya. Jadi harus ada yang antum korbankan memang, supaya dibolehin tetap sholat. Ya, begitupun hal-hal yang lain. Tinggal antum kiaskan. Kalau ibu antum nyuruh antum apa yang buruk-buruk mungkin, nah coba tuh diiming-imingi dan sebagainya. Ya, nah tentu antara wajib dan sunnah ini kita mesti banyak belajar. Pokoknya diantara kaidahnya ya antum jangan dahulukan amalan sunnah daripada amalan wajib. Wallahu alam. Sampai sini dulu. Poin pertemuan ke depan, poin kelima. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.